perjalanan orang biasa ini. Kita orang biasa. Biarlah orang biasa ini menentukan nasibnya sendiri, karena dia sudah terbiasa diatur-atur oleh orang lain. Biarlah orang-orang miskin ini menentukan dan memperbaiki kemiskinan untuk anak-anaknya dan masa depan oleh kita sendiri. Biarlah orang-orang yang selalu termarginalkan, orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata, biarlah dia menentukan nasibnya sendiri, karena Tuhan telah membuka pintu jalan. One, two, three, cuatro. Ingat dahulu waktu kau katakan cinta, waktu kita masih sekolah. Surat pertama dengan kata-kata mesra, akhirnya ingin berjumpa. Ku ingat juga hari pertama bertemu, ingat harinya, lupa tanggalnya. Tapi sekarang ku lupa tahun berapa, tapi ingat masih sekolah. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Partai Buruh adalah partai yang plural. Semua agama ada di sini, semua suku bernaung di sini, semua ras tidak kita bedakan. Kulit coklat, kulit putih, kulit merah, semua ada di sini. Rambut keriting, rambut lurus, rambut setengah keriting, setengah lurus. Kira-kira saya mana itu rambut keriting setengah lurus? Nah, semua ada di sini. Oh bolok ya, kumbolok. Mana kumbolok? Setengah keriting, setengah lurus. Ibunya bingung pada lahir nih, ini rambut keriting apa rambut lurus? Saudara, saya ini orang biasa. Ibu saya pernah kerja di pabrik SCTI di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Kalau dia beliau pergi, almarhumah ibu saya pergi bekerja ke pabrik, saya ingat benar, karena saya waktu kelas 4 atau 5 SD. Saya mengantar, disuruh membeli kue bola-bola. Kue bola-bola itu yang dibawa oleh ibu saya pergi ke pabrik, sebelum masuk kerja dijual kepada sesama buruh. Waktu saya pertama kali kerja di Panasonic Motobuki tahun 1991, buruh-buruh perempuan anggota serikat buruh yang saya kebetulan pimpin waktu itu juga sama. Ada yang bawa mie bungkus, ada yang bawa kue-kue, ada yang bawa nasi kucing. Sebelum bel berbunyi, mereka menggelar di kantin. Memang saya minta izin ke perusahaan untuk gelar di kantin. Kamu semua orang biasa, saya orang biasa, kita orang biasa. Tapi nasib kita selalu ditentukan oleh orang lain. Perut kita diukur, upah hanya boleh naik, tidak boleh melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Padahal mereka yang mendapatkan keuntungan perusahaan, mereka hidup dengan bermewah-mewah, mereka punya rumah bahkan lebih dari satu, apartemen bertebaran di beberapa kota, mobil tak terhitung jumlahnya. Dari perut yang diukur itu, we are the working class, kelas pekerja. Kalau kamu sakit dulu, kita orang kecil, orang miskin ditolak. Tapi kalau Allah orang kaya datang, disiapkan karpet merah untuk menuju ke ruangan penginap, perawat inap. Hari ini, dikala harga beras melambung tinggi yang disampaikan oleh
Sekjen Serikat Petani Indonesia Bung Ruli Ardiansa tadi, perutmu diukur 10 kg beras, tidak boleh lebih. Kalau lebih, kau harus membayar mahal terhadap harga beras. Ketika kamu bekerja, kau diukur lagi oleh pengusaha. Tidak boleh dari lebih 6 bulan dipecat dengan sistem outsourcing. Berulang-ulang sistem outsourcing. Kita orang biasa, nasib kita selalu diatur oleh mereka yang tidak biasa. Upahmu diatur oleh mereka. Hubungan kerjamu outsourcing dan karyawan kontrak diatur oleh mereka. Capek-capek istrimu, kamu sebagai orang tua, ibu dan ayah menyekolahkan anakmu, bahkan sekarang sarjana pun outsourcing. Tanahmu pun ditentukan oleh mereka. Bahkan kau tinggal beratus-ratus tahun seperti di Rempang, satu pulau di Batam, pulau kecil, istilahnya jembatan 1, jembatan 2, jembatan 3 sampai jembatan 6. Pemberian Sultan Riau Lingga melawan penjajahan Belanda, yang kemudian mereka diberi hadiah oleh Sultan Riau Lingga tanah Rempang yang diberi. Tapi kita orang biasa, sehingga kita tidak punya hak. Tanah kita pun diatur oleh mereka. The land of wealth, kata Adam Smith, bapak ilmu ekonomi klasik. Tanah adalah kedaulatan. Sejajar tanah adalah tentang kedaulatan. Kalau pekaranganmu dihuni oleh orang mendirikan tenda, pasti kau marah. Mereka berjuang untuk republik ini merdeka. Tapi ketika datang orang kaya dengan membawa triliunan uang atas nama investasi, orang bisa digusur karena kita. Saudara, buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal, ibu-ibu jamu gendong, tukang becak, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, supir ojek, supir bis, supir trailer, kamu yang buruh informal, disabilitas, milenial dan Gen Z yang ayah dan ibunya kelas pekerja, rakyat jelata. Kita orang biasa. Saya orang biasa. Selalu nasib kita ditentukan oleh mereka. Tak akan aku rubah nasib satu kaum. Agama yang saya pahami, saya yakin agama manapun mengajarkan itu, kecuali kau berusaha untuk merubah. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh, kata Tuhan dalam hadis qudsinya, dia akan aku beri kemenangan. Kita orang biasa, saudara. Saatnya kita mengatakan, orang-orang biasa ini, we stand up with our destiny. Kami akan berdiri di atas nasib kami. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita. Ada satu partai yang secara akal sehat tidak mungkin akan berdiri. Kau tanya semua exco ini, tidak mungkin berdiri di seluruh Indonesia. Begitu susah syaratnya, 100% provinsi, 75% kabupaten kota dalam satu provinsi, 50% kecamatan di dalam satu kabupaten kota, 1000 atau 1/1000 anggota. Secara akal sehat kita nggak punya uang, nggak mungkin. Tapi Tuhan ingin menunjukkan dari satu kemenangan menuju kemenangan yang lain. Dimulai dari pendaftaran di Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM. 4 bulan kita lalui, lolos. Setelah kongresnya Partai Buruh yang dihidupkan kembali, yang didirikan oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan, SHMA almarhum. Semoga Tuhan terima di surganya sesuai dengan agama dan keyakinan. 4 bulan. 4 bulan mulailah verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Betapa sulitnya mencari KTP 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten kota. Mana mungkin kita ke tanah talaut? Mana
tengah laut? Mana ada buruh di Beguyai? Mana ada buruh ataupun petani di daerah Pesawaran? Petanya aja kita nggak tahu. Saya ini nggak tahu itu peta di mana, itu Pelalawan, Pesawaran, Tanah Laut, daerah-daerah di ujung pesisir sana, daerah-daerah yang menyusuri sungai, negeri-negeri dari satu pulau ke pulau, negeri-negeri dari satu daratan ke daratan. Saya nggak tahu. Tapi Allah Tuhan, Sang Hyang Widi sesuai keyakinan kita masing-masing. Dia memberi tanda-tanda kemenangan, lolos verifikasi administrasi. Masuk lagi verifikasi faktual. Verifikasi faktual kan buruh hanya di basis-basis kota industri. Bagaimana dengan buruh atau masyarakat lain yang bukan buruh, walaupun petani yang di ujung-ujung pulau sana, di Papua Tengah sana, di pegunungan, di Jaya-Wijaya, di ujung gunung, di ujung hutan, di Papua Tengah, di ujung pulau-pulau, di Maluku Barat Daya. Akal sehat mana yang bisa menjelaskan bahwa ada partai buruh? Tapi Tuhan berkehendak. Verifikasi faktual lolos. Tibalah di akhir penghujung perjalanan orang biasa ini. Kita orang biasa. Biarlah orang biasa ini menentukan nasibnya sendiri, karena dia sudah terbiasa diatur-atur oleh orang lain. Biarlah orang-orang miskin ini menentukan dan memperbaiki kemiskinan untuk anak-anaknya dan masa depan oleh kita sendiri. Biarlah orang-orang yang selalu termarginalkan, orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata, biarlah dia menentukan nasibnya sendiri, karena Tuhan telah membuka pintu jalan. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh nomor 6.